Viral video anggota Bawaslu Pematang Siantar diduga langgar prokes dan kode etik. Pelaku penistaan agama dan ujaran kebencian di Serdang Bedagai ditangkap. Pemko Medan jelaskan soal insentif COVID-19 nakes RSUD Pirngadi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, viral video anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar diduga langgar protokol kesehatan dan minum minuman keras. Inilah video viral dari Badan Pengawas Pemilu Kota Pematang Siantar yang diduga melanggar protokol kesehatan saat kegiatan evaluasi kinerja yang digelar Bawaslu Siantar di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun pada 31 Desember 2020 lalu. Proses kegiatan yang diunggah melalui media sosial seketika viral karena diduga telah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pada video yang berdurasi 2 menit 40 detik itu, tampak terjadi kerumunan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, serta terlihat ada yang menuangkan minuman beralkohol golongan A, jenis bir bintang, ke dalam gelas. Proses pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja di Hotel Niagara tersebut terindikasi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, Bawaslu juga dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Terkait viralnya berita tersebut, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nanang Wahyudi ketika dikonfirmasi membantah bahwa kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan dan kode etik. Terkait melanggar prokes ya, melanggar prokes aku rasa karena di posisi kami juga nggak satu mengumpul rame gitu ya, di posisi juga nggak mengumpul rame karena memang ada yang di sana dan memang di posisi kegiatan itu berlangsung di acara itu yang joget bersama itu sekali pemberian hadiah itu juga di posisi yang memang berjarak. Karena metode mungkin pengambilannya dari sebelah sudut, jadi nampaknya agak rapat gitu ya. Terkait apa tadi? Minuman bir bintang bang. Bir, sebenarnya kita tidak ada tuh minuman bir itu, dan itu sebenarnya bir itu sebagai apa? Untuk mengambil air untuk melakukan kegiatan acara selanjutnya, perlombaan selanjutnya. Jadi mengambil air tuh buat perlombaan selanjutnya gitu. Pentadius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, minimalisir peredaran narkoba, petugas keamanan dan ketertiban kantor wilayah hukum dan HAM Sumatera Utara Minggu dini hari melakukan razia di lapas dan rutan perempuan Tanjung Gusta Medan. Razia menggunakan alat khusus metal detektor, petugas menemukan handphone, uang tunai dan senjata tajam. Razia yang dilakukan petugas keamanan dan ketertiban Kemenkumham Sumut ini merupakan perintah langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk meminimalisir peredaran narkoba di lingkungan rutan maupun lapas. Seluruh kamar yang ada di blok hunian lapas dan rutan perempuan kelas 2A Medan dan diperiksa oleh petugas menggunakan metal detektor. Selain itu, seluruh tubuh warga binaan pun juga turut diperiksa satu persatu. Dalam razia ini petugas tidak menemukan jenis narkoba apapun dari dalam kamar. Sementara itu kegiatan razia yang dilakukan ini akan tetap terus dilakukan hingga rutan dan lapas perempuan kelas 2A Medan bersih dari narkoba dan benda terlarang lainnya. Namun dari lokasi petugas mengamankan sebanyak 4 unit handphone dan beberapa benda terlarang lainnya seperti gunting, pisau serta uang jutaan rupiah dari dalam kamar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti akan didata petugas. Pada malam hari ini kita melakukan sidak ke tadi pertama lapas perempuan Medan, selanjutnya kita ke rutan perempuan Medan. Nah, ini bagian dari tugasan fungsi Kanwil itu untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan juga monitoring operasi, sehingga kita melakukan tugas ini pada malam hari ini samping juga monitor kerja kita. Teman kita malam ini ada alat-alat seperti gunting,
dan juga paku, ada juga handphone. Nanti kita akan serahkan ke pihak rutan untuk dilakukan pemusnahan. Juga tadi ada kita temukan uang sejumlah sekitar 3 juta. Nanti akan kita sampaikan ke Buka Rutan supaya dilakukan pendataan dan disimpan dalam register. Dengan adanya razia rutin dilakukan petugas, dapat menekan angka peredaran narkoba yang selama ini dikendalikan dari dalam lapas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, proyek saluran irigasi Gabe Sasmi yang ada di Desa Tinada, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, dikeluhkan oleh warga karena gagal tanam. Pembangunan saluran tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Sejumlah proyek pembangunan pengembangan kapasitas saluran irigasi di Kabupaten Pakpak Barat menuai protes. Pembangunan saluran yang menelan dana 800 juta lebih ini diduga dikerjakan asal jadi. Hal ini terlihat pada pembangunan saluran irigasi yang sudah mulai rusak. Tidak hanya itu, belum ada sebulan pengerjaan, sudah banyak lalang belukar di pinggir saluran irigasi. Padahal saluran ini merupakan satu-satunya cara agar persawahan warga setempat dapat dialiri air. Keterlambatan sehingga kami gagal tanam. Jadi kami tidak tahu apa program pemerintah selama ada Gabe Sasmi. Pada waktu masih dairi, belum pernah irigasi Gabe Sasmi Tinada Natam gagal tanam. Buat kali ini baru, kami tidak tahu apa maksud dan apa program pemerintah Kabupaten Pakpak Barat. Itulah keluhan kami. Ada berapa kira-kira sawah ini, berapa hektar kira-kira sawah terkendala gagal tanam ini, Pak? Kalau masalah hektarnya saya kurang tahu, tapi keanggotaan bayangkanlah kira-kira keanggotaan 190 anggota. Satu anggota dia mengelola 5 rantai. Salah satu warga pengurus galian Gabe Sasmi Boang Manalu mengatakan mereka sangat kecewa terhadap pekerjaan proyek irigasi tersebut. Akibat proyek tersebut, masyarakat yang menggunakan aliran air gagal tanam. Masih ada kekurangan. Misalkan yang seharusnya dia dibuat pembuangan, ya, tetapi langsung disemen. Itu bisa, saya pikir bisa gampang diperbaiki. Kebocoran itu masih ada, tapi itu kan masih ada biaya pemeliharaan. Itu bisa digunakan untuk menutup itu. Dan selanjutnya pembersihan saluran air. Itu aja mungkin saran kami. Hal ini diakui oleh Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Barat Lukman Padang pada saat sidak ke lokasi. Proyek tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan mutu standar, dan mereka berharap agar dinas terkait segera memperbaiki saluran irigasi Gabe Sasmi. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, akibat aksi tidak terpujinya melakukan penistaan agama Islam serta ujaran kebencian di media sosial, kediaman pelaku didatangi ratusan warga. Mengetahui hal itu, petugas kepolisian mengamankan pria tersebut dari rumahnya guna mencegah aksi anarkis warga. Beginilah rekaman video amatir saat ratusan warga mendatangi rumah terduga pelaku penistaan agama serta ujaran kebencian di media sosial Facebook dengan menggunakan akun samaran bernama Sun Gokong. Warga yang kesal meneriaki tersangka saat akan dibawa petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai. Tersangka berinisial ID alias Acong, berusia 23 tahun, merupakan warga desa Sialangbuah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, aksi tak terpuji yang dilakukan tersangka adalah berlatar belakang motif asmara. Cinta tersangka ditolak oleh wanita karena beda agama. Tersangka melampiaskan kekecewaannya dengan memposting ujaran kebencian dan penistaan agama.
Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone yang di dalamnya berisi akun samaran yang digunakan pelaku saat memposting ujaran kebencian dan penistaan agama. Si tersangka Indra Dharma, dia ada menyukai seorang wanita. Wanita ini kebetulan lain agama. Si Indra ini Buddha, si wanita ini Muslim. Namun dengan luapan cintanya, si wanita ini tidak menyambut, lebih memilih laki-laki yang satu agama. Kebetulan laki-laki itu teman kompaknya si Indra. Dan dari hal ini Indra mungkin merasa kecewa sehingga dia mengaitkan dengan masalah agama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini sudah ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Tersangka dipersangkakan pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE, subsidiar pasal 156 KUH Pidana tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang pelaku pembobol rumah siang bolong di Jalan M. Nur, Kota Tanjung Balai ditangkap unit Reskrim Polsek Datuk Bandar di warnet. Pelaku menggasak motor dan perhiasan logam milik korban dan menjualnya lewat media sosial. Inilah detik-detik saat unit Reskrim Polsek Datuk Bandar menangkap tersangka IPP 24 tahun saat berada di sebuah warung internet di Jalan M. Idris, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Tersangka tak berkutik setelah polisi meringkusnya dan membawanya ke Mapolsek Datuk Bandar. Kejahatannya terbongkar setelah aksinya membawa motor metik curian di sebuah rumah di Jalan M. Nur pada 17 Februari lalu. Terekam CCTV saat melintas di depan masjid. Selain itu, pelaku juga menjual motor dan perhiasan korban yang ia curi di media sosial. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, kemudian menyamar menjadi pembeli motor dan langsung meringkusnya. Kita melakukan penyelidikan dengan bantuan rekaman CCTV sehingga kita bisa mengenali korban. Dan pada saat itu kita bermain di media sosial, kebetulan tersangka menawarkan sepeda motor tersebut media online, sehingga anggota kita menyamar sebagai pembelinya. Pada saat sudah terjadi transaksi, disepakati, disitulah tersangka kita tangkap bersama dengan barang bukti masih berada di tangannya. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Datuk Bandar dan terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kapal patroli Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan 1 unit kapal berisikan 28 calon tenaga kerja ilegal yang akan berangkat ke negeri jiran Malaysia Minggu pagi. Para WNI berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera, Madura, Bandung, dan Aceh. Tadi ada 28 orang. 28 orang ya. Tapi orang-orang itu kita dalami lagi apa benar mereka akan bekerja sebagai TKI ke Malaysia. Kalau benar, mereka salah karena mereka tidak dilengkapi oleh dokumen. Siap. Itu bukan ranahnya Angkatan Laut. Nanti akan kami koordinasikan dengan imigrasi. Akan didata mereka itu seperti apa, mau kemana tujuannya, apa benar mau ke Malaysia, apa benar mau menjadi TKI. Susilawati, calon TKI ilegal asal Bandung, mengaku nekat pergi ke Malaysia atas desakan suami untuk bekerja. Untuk berangkat, calon TKI ilegal dikenakan Rp2.500.000. Ini Bu, berangkatnya. Ya, gimana? Karena sudah tertekan juga, suami maksa terus kan. Suami maksa terus, lagi pun sudah menunggu terlalu lama kan. Ibu punya dokumen untuk keberangkatan seperti paspor apa gitu berangkat? Ada. Dokumen paspor apa tuh? Paspor gimana nih? Paspor apa? Pelancong atau apa? Atau TKI? Memang bikin itu dulu sih. Paspor itu ya? Tadinya sudah sampai sana mau bikin visa ikut suami gitu. Sudah sampai.
Untuk sekali berangkat ini ke sana berapa biayanya? 2.500.000. Terhadap nahkoda dan ABK akan diperiksa di Makolanal, sedangkan sebanyak 28 calon TKI ilegal akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setelah memanggil Direksi RSUD Pirngadi Medan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara kembali memanggil Pemko Medan terkait insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19 yang bertugas di RSUD Pirngadi Medan yang tidak kunjung dibayarkan. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan memenuhi panggilan. Pihak pemerintah Kota Medan hadir dalam pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara kemarin sore. Dalam pertemuan tersebut, Pemko Medan menjelaskan soal terlambatnya insentif COVID-19 tenaga kesehatan khusus penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Kota Medan. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Seibesitang, Medan Petisa. Pihak Pemko Medan yang hadir ialah Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi. Dalam kedatangannya ke kantor Ombudsman, Sekda Wirya menjelaskan pemerintah Kota Medan memastikan insentif para nakes yang bertugas di Rumah Sakit Pirngadi Medan hanya akan dibayarkan hingga September 2020 karena anggaran untuk insentif yang berasal dari pemerintah pusat hanya mencukupi hingga bulan tersebut. Dana insentif tenaga kesehatan yang sudah masuk ke kas Pemko Medan hanya 15 miliar rupiah. Sementara kebutuhan insentif nakes Dinas Kesehatan di Kota Medan sebesar 27 miliar rupiah. Kebutuhan sampai Desember, tanggal 31 Desember, itu harusnya 27. Tapi pusat hanya sampai akhir Desember 2020 hanya mentransfer 15, sekian miliar. Artinya Pak, solusinya kan ruangan yang ditambah itu kan bisa kita kurangi. Dengan demikian jumlah tenaga medisnya pun berkurang, ruangnya cukup. Nggak mungkin Pak, karena kan ada standar Pak menangani itu. Kayak ini sudah berdasarkan kasus kan. Misalnya, tadi saya udah kasih data sama Ombudsman ya. Dari data yang ada di Dinas Kesehatan, dari rekap kebutuhan per bulan itu meningkat. Meningkat dari bulan Maret itu hanya 833. Di bulan April meningkat 1,2. Di bulan Mei meningkat lagi 1,5 sekian. Puncaknya adalah di bulan September 2,7 miliar. Dari situ nampak kasus COVID itu puncaknya itu di September. Padahal dari segi juknis itu dia berpedoman kepada kasus yang ada. Ditambahkan Wirya, dana insentif nakes COVID-19 masuk ke kas Pemko Medan dalam 3 termin. Pertama 7 Juli 2020 sebesar 3,7 miliar rupiah, kedua pada Oktober 2020 sebesar 2,5 miliar rupiah, dan ketiga 30 Desember 2020 sebesar 9 miliar rupiah. Masuknya dana insentif nakes COVID-19 tersebut memaksa adanya perubahan-perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dana tersebut dapat disalurkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari, salah satu sekolah swasta di Medan mengajak sejumlah siswa-siswinya melakukan aksi bersih-bersih Pantai Belawan. Hal ini untuk mengajar ke generasi muda pola hidup bersih dan dampak membuang sampah sembarangan. Meski pembelajaran sekolah masih melalui sistem daring, namun kali ini Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar Medan mengajak sejumlah siswa-siswinya melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Belawan. Dengan mengedepankan protokol kesehatan, menggunakan masker, serta menjaga jarak, para siswa ini antusias mengutip sampah plastik yang berada di Pantai Osean Pasifik Belawan Bahari.
Sampah-sampah ini kebanyakan merupakan sampah rumah tangga seperti botol minum kemasan hingga plastik kemasan mie instan yang dibuang sembarangan ke sungai dan bermuara ke laut. Jika air laut surut, sampah ini pun berserakan di bibir pantai. Inilah yang memotivasi pihak sekolah untuk mengajak para siswa melakukan aksi bersih-bersih di pantai. Selain mengajarkan anak pentingnya hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan, aksi ini juga sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 21 Februari. Selain sekolah kita akan mengikuti kegiatan Adi Wiyata Mandiri dan salah satu aktivitasnya harus aksi bersih pantai. Kita juga selama ini sudah memberi kesadaran kepada anak-anak untuk menjaga lingkungan di sekitar rumahnya. Jadi mereka sudah mulai tertanamlah jiwa bahwa harus menjaga lingkungan di sekitarnya. Tapi kan nggak semua rumah tangga paham tentang itu. Nah sekarang saatnya kita mengajak mereka ke daerah hilir, melihat dengan langsung bagaimana sampah produk dari orang masyarakat yang ada di Kota Medan itu, hilirnya kan di Belawan ini. Jadi mereka juga harus melihat, ternyata seperti inilah sampah yang kita hasilkan, sampah plastik khususnya dari Kota Medan yang akhirnya bermuara, berakhir di Belawan ini. Sehingga kita memang merasa bertanggung jawab juga untuk ikut. Minimal tertanam di hati mereka bahwa membersihkan lingkungan, peduli terhadap lingkungan itu memang tidak boleh tanggung-tanggung dan harus melihat dampaknya secara langsung. Aksi serupa rencananya akan digelar di sejumlah sungai yang ada di Kota Medan, sehingga anak-anak ini dapat memberi contoh serta menerapkan pola hidup bersih sehari-hari. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.